Halo, nama saya Prasmanan Milala. NPM saya 2014151048. Saya akan menjelaskan tentang analisis vegetasi di lingkungan sekitar, tentang biotik dan abiotik. Tumbuhan pertama itu adalah tumbuhan rumput gajah. Memiliki klasifikasi kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Poales, familinya Poaceae, genusnya Penicetum, spesiesnya Penicetum purpureum scaum. Ciri-ciri rambut gajah ialah tumbuh dengan cara berumpun dengan perakaran serabut, tinggi batang 3-4 meter, tebal dan keras. Daunnya berbulu dan berujung runcing. Panjang daunnya 16-90 cm dan lebarnya 8-35 cm. Berbunga seperti es lilin, jika dipotong dapat tumbuh lagi. Manfaat dari rumput gajah ialah sebagai hijauan pakan ternak yang disukai oleh ternak. Ruminansia seperti sapi, kerbau, dan domba. Manfaat lainnya itu seperti menahan erosi. Tumbuhan kedua yaitu Telepteris sp. Memiliki klasifikasi kingdomnya Plantae, divisi Pteridophyta, kelasnya Phelicopsidia, ordonya Polypodilaes, familinya Telepteridaceae, genusnya Telepteris, spesiesnya Telepteris sp. Telepteris merupakan tumbuhan paku yang habitatnya hidup pada tumbuhan lain. Tumbuhan ini terdapat pada tempat yang terkena sinar matahari langsung atau agak teduh dan tahan terhadap angin. Ciri-cirinya itu akarnya tebal, tegak, bersisik setiap 3 mm, memiliki sisik kurang lebih 50, berwarnanya coklat, herba, bergerigi pada batas di bagian atas. Stipe sampai 50 cm, bersisik padat di dasar, ke atas di bawah umur, starminous, sisip menyempit. Lamina panjangnya sekitar 1 meter, tripinnatifid, lancet pinnae sekitar 70-20 cm. Bertangkai malai dan malai pinna, beralur pada surface atas, padat pada saat muda, lancet pinnulos. Berekor di pucuk, bertangkai atau sesil, pangkal sedikit atau tidak penyempitan, 10 x 2 cm lebih besar. Kosta bertekuk atau kadang-kadang menyirip. Setiap segmen lonjong, bulat atau sedang tajam pada bagian pucuk atau bergerigi pada tepi, 7-13 hingga 4 mm yang mirip kertas. Bagian dalam hijau, kecoklatan pada spesimen kering, jarang berbulu di bawah, kosta dan pelepah dibesarkan di permukaan atas, kurang lebih berbulu. Ketiga ialah tumbuhan pisang. Memiliki klasifikasi kingdom Plantae, subkingdom Thraseobionta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Zingiberaceae, familinya Musaceae, genusnya Musa, spesiesnya Musa paradisiaca. Ciri khususnya itu akarnya berserabut dengan ukuran akar yang besar, akarnya menempel pada bonggol yang merupakan bagian yang paling padat dari batang pisang. Batangnya tidak berkambium, batangnya tidak bercabang, pelepah batang berongga. Daun dengan pertulangan daun sejajar dan berupa satu helai besar bentuk oval. Daun dengan pelepah daun yang berongga dan menyimpan air seperti batangnya. Tidak pernah terjadi fertilasi sehingga buah pisang kita sebut sebagai buah partenokarpi. Reproduksinya secara vegetatif dengan tunas yang muncul di sekitar bonggolnya. Biasanya tumbuhan pisang ini tumbuh di iklim yang tropis basah, lembab dan panas mendukung pertumbuhan pisang itu sendiri. Namun demikian pisang masih dapat tumbuh di daerah subtropis. Pada kondisi tanah air, pisang masih tetap bisa tumbuh karena air disuplai dari batangnya yang berair tetap produksi tidak dapat diharapkan. Angin dengan kecepatan tinggi seperti angin kumbang dapat merusak daun dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sebenarnya ada juga hewan-hewan, contohnya misalnya kupu-kupu ataupun jangkrik dan juga cacing, tetapi terjadi kendala saat merekam tidak kelihatan sama sekali dalam video ini. Dan juga ada keadaan abiotik yang saya amati tadi, lapisan tanahnya berwarna gelap, daya serapnya tinggi, baik bagi pertumbuhan tanaman. Terbentuk dari bagian tumbuhan atau daun ranting yang membusuk dan lapuk. Tanahnya gembur dan lembab. Sekian penjelasan dari video yang telah saya buat, kiranya memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.
saya akan menjelaskan tentang vegetasi tanaman. Analisis vegetasi